Halo, selamat datang kembali di channel Cak Krisna Art. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai sel relatif dan sel absolut. Apa sih sel relatif itu? Sel relatif adalah referensi sel yang akan berubah ketika formula disalin ke sel lain. Pengertiannya seperti dapat kita lihat pada layar ya. Kemudian apa sih sel absolut itu? Sel absolut merupakan referensi sel yang tidak akan berubah meski formula disalin ke sel lain. Nah, lalu gimana sih pengertiannya sel relatif ini? Mari kita praktekkan ya, supaya kita tahu apa yang dimaksud dengan sel relatif. Nah, misalkan pada data seperti ini, saya punya data pekerja, kemudian gaji per hari, kemudian jumlah kerja. Nah, kalau kita mau menghitung upah, tentunya kita akan membuat rumus seperti ini, sama dengan jumlah gaji, letaknya di B2 ya, jumlah gaji dikali dengan jumlah hari kerja, letaknya di C3. Oke, kemudian kita enter hasilnya, terus klik 2 kali di sini. Oke, ketemu hasilnya. Nah, perhatikan di sini ya, perhatikan di referensi ini. Kita lihat B3 kali C3, kemudian C4 kali C4, kemudian B5 kali C5, kemudian B6 kali C6, dan seterusnya ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan sel relatif. Artinya, ulang ya, ketika saya membuat rumus B3 dikali C3, secara default Excel akan membuat sel yang ada di D3 ini sebagai sel yang relatif. Nah, ketika kita klik 2 kali di sini, hasil kopinya akan bergerak mengikuti sesuai dengan posisi baris di mana dia berada. B12 kali C12, B11 kali C11. Nah, jadi sekilas itu adalah pengertian tentang sel relatif. Kemudian seperti apa sih jika yang dimaksud dengan sel absolut? Nah, sel absolut adalah sel yang tidak berubah ketika kita melakukan copy seperti ini. Ketika klik 2 kali, dia tidak akan berubah menjadi, misalkan dari awal B3 kali C3 ya, dia tidak akan berubah menjadi misalkan saja tetap di B3 kali C4, B3 kali C5. Jadi ada referensi yang tidak berubah. Oke. Untuk pemahaman yang lebih jelas mengenai sel absolut, kita coba cari contoh lain ya. Nah, di sini masih sama, kita masih punya data yang sama, tapi bentuk datanya berbeda. Kali ini gaji hanya ada di B3, sedangkan di sini 0000 ya. Kalau tadi kan, kalau kita copy rumusnya ini saya hapus dulu ya, sorry. Kalau kita tadi kan kita klik 2 kali di sini, maka dia akan mengikuti di mana dia baris itu ada. Tapi kali ini dia hanya ada di B3, jadi tidak mungkin kita menggunakan rumus relatif seperti ini. Kalau kita kalikan, klik, nah B4 dia akan mengikuti B5, B6 dia akan mengikuti. Nah, bagaimana caranya supaya B6, B7, B8 dan seterusnya ini tidak berubah ketika kita copy, tapi tetap di B3? Caranya kita buat B3 ini menjadi absolut. Nah, oke ya, tipsnya adalah karena yang kita kalikan ini adalah baris ya, nanti B6 kali C6, B7 kali 7 dan sebagainya, maka yang kita kunci adalah barisnya. Rumusnya masih sama, tapi pada baris 3 kita sisipkan tanda dolar, tekan shift plus 4 ya, dolar ya. Oke. Nah, jadilah B dolar 3, artinya sel B, referensi B dolar 3 ini dia akan mengunci nilai baris ketiga dari B ini. Oke. Kita coba ya, kita klik 2 kali. Oke, kita lihat hasilnya. Perhatikan sini ya. Oke, B3 kali C3,
B3 kali C4, B3 kali C5, B3 dan seterusnya. Artinya baris ketiga B, baris ketiga tidak berubah, tapi yang berubah adalah sel yang relatifnya, faktor pengalinya yang di sini yang berubah, sedangkan yang di sini tetap, dia tetap B3, sedangkan di sininya berubah. Oke, kita perhatikan lagi ya. B$3 kali C3, B$3 kali C4, B$3 kali C5 dan seterusnya. Oke, sampai di sini mudah dimengerti kan? Kita lanjut ke bentuk data berikutnya ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Oke, nah kali ini sebenarnya sama. Kita masih dengan jumlah pekerja, jumlah upah pekerja pertama, kedua dan seterusnya dikali hari kerja. Tapi bentuknya adalah ke samping. Kalau tadi kan ke bawah, baris ya. Sekarang kita faktor pengalinya adalah di kolom. Bagaimana caranya membuat sel absolut dengan data seperti ini? Kita coba praktekkan langsung ya. Di sini kuncinya adalah karena dia nanti pergeserannya ke samping, ke kolom, maka yang dikunci adalah bagian kolom. Ini ya tipsnya ya. Oke, kita coba kalikan ya. Kita kalikan pakai cara biasa dulu. B1 dikali B4. Oke, kita coba kali hasilnya ya. Tarik, geser kanan. Oke, hasilnya akan 0 karena di sini C1 kali C4. Kolom C ikut geser. D1 kali D4. E1 kali E4. F1 kali F4, padahal di sini F1 nilainya kosong, sedangkan yang dikalikan adalah di sini. Nah, karena itu yang dikunci pada bentuk data seperti ini adalah bagian kolomnya. Kolomnya ada di B, berarti yang diberi dolar adalah di depan sel kolom B. Kita coba kali beri dolar ya. Shift 4 Enter. Kita coba ke samping kanan. Nah, perhatikan di sini ya. Oke. Dolar B1 kali B4. Dolar B1 kali C4. Kolom yang sel relatif terus bergerak ya, C4. Dolar B1 kali D4, sedangkan yang absolut tetap di B1. Dolar B1 kali 4. Begitu seterusnya ya. Oke, sampai di sini mudah dipahami kan, teman-teman? Nah, selanjutnya, kapan sih kita harus menggunakan kolom, yang dikunci kolom, dan kapan kita harus menggunakan yang dikunci adalah baris? Untuk memahami hal itu kita perlu sebuah data lagi ya. Oke, kita akan coba pakai rumus perkalian ini ya. Kalau kita ingat di TK dulu kita selalu diajarkan matriks seperti ini ya, perkalian 1 kali 1, 2 kali 2 dan seterusnya ya. Nah, tipsnya adalah di kolom ini nanti yang dikunci adalah bagian kolomnya karena faktor pengalian tetap ada di sini. Kolom A. A-nya tetap tapi barisnya selalu berubah. Sedangkan di sini nanti yang berubah adalah kolomnya, tapi barisnya dia tetap di baris kedua. Oke ya, saya ulangi ya. Di sini yang dikunci adalah kolomnya, kolom A, karena A-nya tidak berubah, barisnya yang berubah. Di sini yang berubah adalah kolomnya, sedangkan barisnya tetap. Jadi yang di sini yang dikunci adalah barisnya. Oke, kita coba pakai rumus biasa ya. B2 kali A3. Nah, kalau kita copy ke kanan, nah, perhitungannya akan salah. Padahal maksudnya kita ingin mengalihkan 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 4, dan seterusnya. Begitu juga kalau kita tarik ke bawah. Nah, sama. Padahal kita ingin mengalihkan 2 kali 1, 3 kali 1, 4 kali 1, dan seterusnya ya. Oke, jadi pertanyaannya, di manakah kita harus memberi tanda dolar pada sel rumus ini? Oke, tipsnya 1, yang dikunci adalah kolom. B2 kali A3 B2 karena dia ada di baris B2 di sini, maka yang dikunci adalah barisnya. Ingat ya,
dikunci adalah barisnya. Sedangkan A3 di sini yang dikunci adalah kolomnya, dolar. Ingat ya. B2 di sini karena perkaliannya dia ke kanan ke kolom, maka yang dikunci adalah barisnya. Sedangkan kolomnya B kita biarkan relatif. Sedangkan A3 karena A-nya tidak berubah, yang berubah adalah barisnya. A-nya kita kunci dengan dolar, 3-nya tidak. Oke, kita coba ya. Ini kalau kita kalikan ke samping. Oke, turun ke bawah. Nah, selesai. Oke, udah dipahami kan teman-teman tentang sel absolut dan sel relatif? Oke, sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa share, subscribe, like, dan komen. Apabila ada pertanyaan atau ingin sharing, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Terima kasih.